Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Miss Elza pada sesi Walas. Melalui video ini, Miss akan menyampaikan terkait PKS, yaitu perkenalan, kegiatan kelas, serta sosialisasi di kelas 9D. Insya Allah, Miss akan menemani semangat belajar kalian di kelas 9 ini selama 1 tahun ke depan. Silakan simak dengan baik informasinya. Baik, pada kesempatan yang pertama ini, izinkan Miss untuk memperkenalkan diri secara singkat. Kebetulan memang di kelas 9D ini, Miss belum mengenal teman-teman satu sama lainnya. Karena di tahun sebelumnya, Miss tidak mengampu mapel di kelas kalian. Ya, Miss mulai dari nama. Nama Miss yaitu Helza Rosa Nuraini. Kalian bisa panggil dengan Miss Helza. Di tahun ini merupakan tahun kedua Miss mengajar di Al-Azkar. Miss mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8, yaitu 8D, E, dan F, dan di kelas 9, kelas A, B, C, D. Karena Miss mengampu mapel Bahasa Indonesia, Miss tentunya lulusan dari jurusan PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, mungkin itu saja yang ingin Miss sampaikan pada perkenalan ini. Untuk pertanyaan lebih lanjut, boleh ditanyakan melalui pesan pribadi. Yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai kegiatan awal KBM. Pertama, tentunya kita akan berta'aruf. Apa itu ta'aruf? Yaitu kita saling berkenalan, baik antar teman, mungkin di kelas sebelumnya ada yang tidak satu kelas, jadi belum tahu teman-teman yang lain, dan juga perkenalan antara Miss dengan kalian. Selanjutnya, di sesi ta'aruf ini kita akan menyampaikan cita-cita dan sekolah lanjutan yang ingin dicapai oleh kalian. Setelah lulus dari Al-Azkar ini, kira-kira mau lanjut ke sekolah mana? Nah, itu bisa kita sampaikan di sesi ta'aruf ini. Kenapa sih kita menyampaikan cita-cita dan sekolah lanjutan? Nah, mungkin dengan adanya sesi ta'aruf ini, kita bisa sharing-sharing mengenai cita-cita, resolusi setelah lulus di Al-Azkar. Nah, siapa tahu yang sudah punya cita-cita sekolah lanjutan bisa mempersiapkan dengan baik di tahun terakhir ini. Dan untuk yang belum tahu cita-citanya atau sekolah lanjutannya bisa menjadi motivasi antar teman-teman yang lain. Selanjutnya, pembentukan struktur organisasi. Nah, di kegiatan awal KBM ini nanti kita sharing juga terkait pembentukan struktur organisasi. Misalnya, kita akan membentuk atau menentukan ketua kelasnya. Ketua kelasnya siapa, sekretaris, dan bendahara. Selanjutnya, kita menentukan juga daftar piket. Nah, daftar piket ini tentunya akan diterapkan ketika kita sudah melakukan pembelajaran secara tatap muka ya. Mudah-mudahan kita bisa segera melaksanakan pembelajaran secara tatap muka tersebut. Nah, selain itu kita akan membahas apapun yang akan kita butuhkan selama 1 tahun di kelas 9D ini. Nah, kita bisa berdiskusi sama-sama untuk mencapai dan menyepakatinya. Yang ketiga, nah ini perumusan kesepakatan kelas. Misalnya, kita menentukan nama kelas. Nama kelas kita itu nanti bagaimana, serta moto yang digunakan di kelas kita itu apa, supaya bisa jadi motivasi untuk adanya moto kelas. Lalu penyampaian tata tertib kelas, misalnya di kelas 9D ini, selama pembelajaran itu kita boleh ngapain aja sih, atau tidak boleh ngapain aja sih. Nah, itu disampaikan atau kita sepakati bersama di tata tertib kelas. Serta terakhir kita akan menentukan misalnya uang kas yang kita butuhkan di kelas itu nanti iurannya selama 1 minggunya itu bagaimana. Nah, itu akan kita tentukan di sesi perumusan kesepakatan kelas ini.
Berikutnya yaitu kegiatan sosialisasi. Dua hal yang akan disampaikan pada sosialisasi ini. Yang pertama, ada sosialisasi berupa tata tertib. Nah, diantaranya ada poin penghargaan dan poin pelanggaran. Serta sosialisasi yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan KBM nanti. Yang pertama yaitu sosialisasi tata tertib. Nah, seperti yang kalian ketahui di kelas sebelumnya, pasti sudah tidak asing ya adanya tata tertib sekolah, serta apresiasi berupa poin penghargaan, serta konsekuensi berupa poin pelanggaran apabila melanggar tata tertib yang ada. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu penghargaan. Poin penghargaan bisa berasal dari apa saja? Yang pertama, aktif saat KBM. Jadi, ketika belajar, kalian aktif bertanya, menjawab pertanyaan ataupun diskusi. Insya Allah akan mendapatkan poin penghargaan. Yang kedua, berinisiatif melakukan suatu kebaikan. Contohnya apa? Misal kalau kita nanti belajarnya masih online, contoh kebaikannya kalian mencari tahu temannya yang belum gabung ke Zoom atau belum gabung di LS. Nah, itu merupakan salah satu kebaikan. Kalau misalnya belajarnya nanti sudah offline, misalnya kebaikan melakukan membantu guru membawa buku atau mengecek kebersihan kelas, itu nanti akan mendapatkan poin penghargaan. Mendapatkan nilai tertinggi. Jadi ketika belajar pasti ada yang namanya tugas, nanti akan dinilai. Nah, yang mendapatkan nilai tertinggi baik dari nilai tugas ataupun nilai penilaian harian, insya Allah akan mendapatkan reward atau penghargaan berupa poin. Nah, yang terakhir yaitu kondisional sesuai kriteria dan pengamatan guru mapel masing-masing. Berikutnya, poin pelanggaran. Nah, ini tolong disimak dengan baik bahwa poin pelanggaran ini telah ditetapkan sekolah berdasarkan tata tertib yang sudah ada. Apabila melanggar, misalnya pelanggaran tersebut berupa terlambat atau tidak mengikuti KBM tanpa keterangan. Misal, masuknya 7.30 tapi ada yang baru masuk pukul 8 pagi. Nah, itu berarti terlambat. Selain terlambat, tidak memberikan kabar ke guru, maka akan mendapatkan poin pelanggaran. Selanjutnya, tidak mengerjakan tugas. Nah, tugas yang diberikan guru wajib dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan sesuai dengan deadline yang ada, maka akan mendapatkan poin pelanggaran. Dan yang ketiga, misalnya tidak memakai atribut, yaitu berupa seragam maupun atribut sekolah yang lain yang sudah ditentukan. Walaupun masih belajar online, kita wajib masih menggunakan seragam dengan lengkap, sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, apabila melanggar, maka ada tahapan pembinaan bagi siswa yang sudah mendapatkan poin-poin berikut. Yang pertama, 10 poin untuk anak akan diadakan pembinaan bersama wali kelas. Untuk anak yang mendapatkan 20 poin akan mendapatkan pembinaan oleh wali kelas serta guru BK. Untuk pembinaan dengan 25 poin akan diadakan SP1, yaitu memberikan informasi kepada orang tua, surat pemanggilan, serta ada pembinaan dari wali kelas dan BK. Yang keempat yaitu apabila siswa mendapatkan 50 poin akan ada SP2, akan ada pembinaan dari wali kelas, BK, serta orang tua. Dan apabila siswa mendapatkan 75 poin akan mendapatkan surat SP ketiga serta surat perjanjian. Nah, terakhir apabila siswa mendapatkan poin 100 maka akan dikembalikan kembali kepada orang tua. Nah, harapan Miss, teman-teman bisa menghindari poin-poin pelanggaran yang sudah ditentukan ini ya. Insya Allah Miss percaya kalian pasti bisa untuk lebih baik lagi di kelas 9 ini.
Berikutnya yaitu sosialisasi kegiatan pembelajaran part 1, yaitu berupa persiapan sebelum kita melaksanakan KBM. Yang pertama, siswa berada di WhatsApp group dengan nama Students of 9D dan selalu memantau informasi yang diberikan. Jadi, teman-teman wajib masuk grup. Setelah itu, apabila ada info yang diberikan oleh Miss, silakan dibaca, dipahami dengan baik, dan dilaksanakan sesuai dengan instruksi yang ada. Yang kedua, siswa wajib memiliki jadwal dan link serta user password Zoom seluruh guru mapel. Nah, untuk jadwal pelajaran maupun link serta password Zoom guru mapel sudah Miss share juga di grup. Silakan disimak, dicatat. Yang ketiga, siswa login LS Al-Azkar dengan akun dengan username dan password yang sudah diberikan. Nah, ini ada webnya, silakan dicoba untuk diakses. Dan yang keempat, siswa bersiap masuk Zoom dan membuka materi di LS sesuai dengan jadwal. Nah, jadwal pelajaran sudah di-share, silakan saat pelaksanaan KBM nanti lakukan instruksi sesuai dengan yang ada. Selanjutnya yaitu sosialisasi kegiatan pembelajaran part 2 atau saat pelaksanaan KBM-nya. Yang pertama, siswa wajib berseragam sesuai ketentuan dan menyiapkan buku sesuai mata pelajaran. Nah, selama KBM, meskipun masih belajar online di rumah, kalian wajib berseragam dengan rapi, dengan baik, sesuai dengan jadwal yang ada, dan menyiapkan buku sesuai mapel yang akan dipelajari. Yang kedua, selama KBM, siswa mengikuti Zoom meeting tiap mapel dan membuka materi di LS. Sudah disampaikan bahwa di tahun sebelumnya juga pasti kalian sudah menerapkan kegiatan ini selama belajar online ya. Yang ketiga, mengikuti instruksi, menyimak video, mencatat materi, dan aktif bertanya. Mengikuti instruksi yang diberikan pada setiap guru mapel yang ada. Pastinya guru mapel memiliki instruksi yang mungkin berbeda-beda, serta menyimak video pembelajaran yang diberikan, mencatat materi, serta aktif bertanya. Apabila ada materi yang mungkin masih belum dipahami, silakan ditanyakan kepada guru mapelnya masing-masing. Insya Allah, guru mapel pasti akan membantu kalian. Terakhir, selama KBM, kalian wajib mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk, dengan jujur, serta mengerjakan dan menyelesaikannya tepat waktu, sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan oleh guru mapel masing-masing. Alhamdulillah, cukup sekian dari sesi walas ini. Harapan Miss semoga kita bisa bekerja sama dengan baik selama 1 tahun ke depan. Teman-teman bisa lebih semangat dan serius lagi belajarnya. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dan diharapkan untuk kedepannya, Allah ridhoi dan terlaksana. Amin. Satu pesan Miss, apabila pembelajaran ditemukan kendala, silakan sampaikan atau ceritakan ke Miss. Mudah-mudahan apa yang menjadi kendala tersebut bisa kita carikan solusinya dan bisa diselesaikan sama-sama. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila Miss ada kesalahan. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.